Studi kasus Carlo Ancelotti di Real Madrid memperlihatkan deretan pemain bagus hanya butuh sentuhan sedikit saja guna mencatatkan rangkaian kemenangan dan juga trofi. Sebaliknya, jika pemain tidak bersemangat, kumpulan pemain buangan yang happy camper, yaitu hanya ingin menikmati gaji miliaran dan tidak punya kebanggaan untuk menang atau meraih trofi, seperti kasus Carlo Ancelotti di Everton, maka mereka juga tidak bakal kemana-mana. Manajer bagus juga sangat penting, contohnya adalah Pep Guardiola di Manchester City. Lihat saja persentase kemenangannya mungkin salah satu yang terbaik di dunia sepak bola. Tetapi momen kemenangan juga penting, contohnya adalah Unai Emery dipecat karena gagal menang di Liga Champions, meskipun rate kemenangannya di PSG belum tertandingi sepanjang sejarah klub. Ancelotti Everton versus Ancelotti Real Madrid. Kasus Ancelotti di Everton memperlihatkan bahwa skuad yang diisi pemain yang tidak bersemangat tidak akan membawa klub kemana-mana meskipun ada seorang manajer kelas dunia di sana. Tidak akan ada yang meragukan kualitas Ancelotti. Manajer senior asal Italia itu memiliki salah satu rate kemenangan terbaik di dunia sepak bola. Tetapi coba lihat apa yang terjadi ketika dia terjun menangani klub papan tengah Everton. Dalam periode 1,5 tahun sejak 21 Desember 2019 sampai 1 Juni 2021, apa yang dihasilkannya? 31 kemenangan saja dari 67 pertandingan, bahkan tidak sampai 50%. Tepatnya hanya 46,27% kemenangan. Itu adalah salah satu catatan terburuk dalam hidup sang manajer Italia berusia 62 tahun tersebut. Tidak mengherankan saat datang tawaran dari Real Madrid, Ancelotti langsung ambil kopernya dan dia pergi. Bandingkanlah angka kemenangan di Everton itu dengan persentase kemenangan Ancelotti di Real Madrid, yang sejauh musim 2021-22 sang manajer sudah mencatatkan 76,67% kemenangan. Mereka menempati urutan pertama klasemen Liga Spanyol dan memenangkan trofi Supercopa di Espanya, mengalahkan juara bertahan Piala Super sebelumnya Athletic Bilbao di final. Angka 76% lebih kemenangan itu bahkan lebih baik daripada periode pertama Ancelotti di Real Madrid antara Juni 2013 sampai Mei 2015, saat mana dia berhasil memiliki angka kemenangan 74,79%. Selama 2 tahun tersebut, dia berhasil mempersembahkan 89 kemenangan dari 119 pertandingan. Jadi bisa kita katakan bahwa kualitas skuad sangat-sangat menentukan. Deretan pemain Real Madrid dengan kualitas yang lebih baik, mungkin 2 level lebih baik daripada Everton, menolong Ancelotti menerapkan ide-idenya dan bisa dipahami dan dieksekusi secara cepat oleh para pemain dibandingkan di Goodison Park. Manajer bagus sangat penting dalam kasus Pep. Sebaliknya, manajer bagus juga sangat penting seperti yang dialami dalam kasus Manchester City. Selama bertahun-tahun mereka gagal meraih gelar juara Premier League dan baru terjadi pertama kalinya pada era Roberto Mancini tahun 2012. Kemenangan pada detik-detik terakhir melawan Queen's Park Rangers melalui gol Sergio Aguero yang sangat terkenal itu. Mereka sama poin dengan rival sekota Manchester United tetapi unggul selisih gol. Tentu saja Manchester City pernah menjadi juara saat Liga Inggris masih dinamakan divisi pertama, tetapi hal itu sudah lama sekali terjadi dan mungkin dengan mudah akan dilupakan. Tahun 1937 dan kemudian tahun 1968. Sesudah kemenangan pada tahun 2012 itu, City pernah menang 1 kali lagi di bawah arahan manajer asal Chili, Manuel Pellegrini. Tetapi skuad yang haus kemenangan dan sangat ambisius meraih gelar baru ditorehkan pada era Pep Guardiola. Lihat saja persentase kemenangan Pep. Sebelumnya, Mancini meraih persentase kemenangan 59,16% dengan 1 gelar juara Premier League, 1 FA Cup, dan 1 Community Shield. Kemudian Pellegrini menghasilkan 59,88% kemenangan dengan 1 gelar juara Premier League dan 2 trofi EFL Cup. Pada era Guardiola, angka kemenangan itu naik menjadi 73,31% dalam bentuk 239 kemenangan dari 326 pertandingan. Sudah 3 trofi Premier League dipersembahkan oleh manajer Catalonia itu, 1 piala FA dan 4 EFL Cup,
selain 2 Community Shield. Tidak ada yang meragukan pentingnya Zinedine Zidane di Real Madrid. Memulai karir manajerial sebagai pelatih tim junior di bawah Ancelotti, Zidane naik menjadi pelatih tim utama pada Januari 2016 dan dipastikan dia tidak akan pernah menyesali tahapan ini dalam hidupnya. Sang pelatih Prancis meraih 104 kemenangan dari 149 pertandingan, menghasilkan 3 trofi Liga Champions, 1 gelar La Liga, 1 Super Copa di Espanya, 2 Piala Super Eropa, dan 2 Piala Dunia antar klub. Dia kemudian berhenti pada akhir Mei 2018 sebelum memulai periode keduanya pada Maret 2019. Tetapi situasi klub sudah banyak berubah. Cristiano Ronaldo sudah pergi, beberapa pemain baru masuk. Kondisi tim sudah tidak sama lagi. Mungkin juga semangat tim sedikit turun dengan rasa puas berlebihan usai meraih 3 trofi Liga Champions secara beruntun. Persentase kemenangan Zidane turun dari 69,8% pada periode pertama menjadi hanya 60,53% pada periode kedua. Meskipun begitu, dia masih bisa memberikan 1 gelar Liga Spanyol dan 1 Piala Super Spanyol. Keajaiban pada ajang Liga Champions tidak terulang. Pada musim penuh pertamanya, periode kedua, Zidane harus menyaksikan anak buahnya disingkirkan oleh Manchester City dengan skor 2-4 pada 2 leg. Kalah 1-2 di Spanyol dan kalah lagi 2-1 di Etihad. Pada musim berikutnya, Zidane harus rela melihat anak buahnya dihentikan di babak semifinal oleh Chelsea, yang kemudian menjadi juaranya. Imbang 1-1 di Spanyol dan kalah 2-0 di London. Mengetahui target tim sangat penting seperti dalam kasus Unai Emery. Kita lihat sekarang kasus keempat, Unai Emery. Sang manajer Spanyol yang diledek media Inggris karena mengucap selamat malam dengan logat Spanyol, Good evening. direkrut oleh Paris Saint-Germain pada Agustus 2016 usai meraih 3 trofi Liga Eropa secara beruntun bersama Sevilla. 3 kemenangan di ajang kompetisi benua beruntun pula. Hal ini membuat manajemen PSG tergiur saat mereka menantikan prestasi di ajang Liga Champions. Emery mencatatkan persentase kemenangan terbaik dalam sejarah klub raksasa Prancis itu 76,32%, tidak terkalahkan oleh siapapun, bahkan juga tidak oleh Thomas Tuchel yang kemudian menggantikannya. Masalahnya, PSG sudah tidak menganggap prestasi di level Prancis sebagai hal yang mengesankan. Emery diminta mundur setelah kalah dari Real Madrid pada babak 16 besar kompetisi Liga Champions musim 2017-2018. Gugur sudah satu-satunya alasan untuk mempekerjakan Unai Emery. Dulu dia dipekerjakan karena 3 kali meraih trofi Liga Eropa, tapi kini tersingkir di Liga Champions. Manajer bagus, skuad mumpuni, tetapi mimpi klub terlalu besar untuk bisa diselesaikan oleh Unai Emery. Paris Saint-Germain memang klub yang sedikit kurang realistis. Giliran mereka memiliki manajer yang berhasil membawa PSG sampai ke final Liga Champions meskipun kemudian kalah dari Bayern Munchen, yaitu Thomas Tuchel, mereka memecatnya gara-gara konflik dengan manajemen. Squad bagus, manajer bagus, financial hangus. Ini adalah studi kasus kelima Antonio Conte. Tidak bisa dipungkiri kehadiran Antonio Conte membuat perubahan di tubuh Nerazzurri. Setelah musim sebelumnya hanya finish keempat, mereka berhasil menduduki posisi kedua klasemen Liga Italia pada 2019-2020 dengan selisih 1 poin di bawah Juventus sebagai hasil dari penurunan performa Bianconeri pada pekan-pekan terakhir musim, sekaligus raihan poin penuh Inter pada pekan-pekan terakhir. Inter kemudian melaju dan menjadi juara pada musim 2020-21. Itu adalah untuk pertama kalinya ada juara baru di Liga Italia setelah selama 9 musim terus-menerus dikuasai La Vecchia Signora. Tetapi tahu nggak apa yang terjadi setelah itu? Inter kehabisan uang dan harus menjual Romelu Lukaku untuk mendanai operasionalnya. Hal itu ditentang oleh Conte dan dia memilih pergi. Jadi skuad bagus dan manajer bagus saja tidak cukup kalau keuangan hangus seperti dalam kasus Inter. Situasi apakah yang bisa memecat Ancelotti? Dengan performa bagus seperti yang dicatatkan oleh Los Blancos, nasib buruk Ancelotti akan terjadi jika gagal lolos cukup jauh di Eropa.
Real Madrid mirip dengan PSG. Targetnya ambisius dan manajer sehebat Ancelotti juga akan dipecat jika gagal menjadi juara di Liga Champions. 3 trofi beruntun seperti yang diraih oleh Zinedine Zidane sudah menjadi standar baru tim. Kekalahan di babak-babak 16 besar atau perempat final tidak akan bisa diterima secara baik oleh manajemen klub. Mungkin hanya kekalahan di final yang bisa dimaafkan oleh Florentino Perez. Kalaupun klub cukup sabar, itu karena tidak ada stok manajer yang cukup mumpuni di pasar saat ini. Apakah Zidane akan kembali untuk periode ketiganya, atau Jose Mourinho yang dimusuhi oleh media Spanyol? Tidak mungkin bekas pelatih Everton, Rafa Benitez, yang pernah mereka pecat dalam waktu 6 bulan saja. Jadi kemungkinan besar Florentino Perez akan mencoba sabar dengan Ancelotti apapun hasil di Liga Champions. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.